akan melaksanakan rilis dikaitkan dengan hasil ungkap kita operasi antik Telabang tahun 2022 dari tanggal 5 September sampai dengan tanggal 29 September 2022. Sedianya kemarin kita rilis, namun masih ada pengembangan dikaitkan dengan operasi antik ini. Dari hasil beberapa hari kita melaksanakan kegiatan operasi antik, kita telah berhasil melakukan pengungkapan terhadap 11 perkara atau 11 laporan polisi yang dilakukan pengungkapan kasus 10 oleh Satres Narkoba, 1 perkara oleh Polsek Pangkalan Banteng. Dengan jumlah tersangka total ada 13 orang, terdiri dari 2 orang tersangka yang merupakan target operasi. Jadi perlu kami sampaikan, sebelum dimulainya operasi antik ini, kita terlebih dahulu mengirimkan target operasi kita ke Polda. Kita ada 2 target operasi dan alhamdulillah sampai dengan berakhirnya operasi ini kita berhasil untuk mengungkap 2 target operasi. Atas nama Muhammad Wahid alias Cempe bin Ari dan Muji Rahman bin Rukli Husin ada di belakang ya orangnya, dan ditambah 11 orang tersangka bukan TO, artinya non TO ya. Yang 2 tadi yang memang menjadi target Satres Narkoba yang dikirimkan ke Polda, yang memang selama ini menjadi target kita dalam penyelidikan tindak pidana narkotika terutama. Dan 11 orang ini yang merupakan hasil pengembangan kami ya. Ada informasi dari masyarakat, hasil pengungkapan kami yang belum berhasil sebelumnya. Ini kita lakukan upaya-upaya pengungkapan juga. Yang berikutnya adalah barang bukti yang disita selama operasi antik ini sebanyak sabu sebanyak 83,35 gram ya. Ekstasi, 1 butir ekstasi dan uang sejumlah 1.800.000. Kalau kita klasifikasikan peran daripada para tersangka ini yang kita tangkap, ada 13 orang ini, didapatkan hasil inventarisasi daripada Kasat Narkoba dan tim, pengedar sebanyak 12 orang dan pemakai 1 orang. Nanti secara detail mungkin tidak perlu semuanya, nanti Kasat Narkoba disampaikan yang merupakan target operasi dan pengungkapannya besar ya. Jadi nanti rekan-rekan media bisa menghimpun untuk perkara-perkara yang lainnya. Jadi rekan-rekan, demikian terkait dengan hasil operasi antik selama beberapa hari ini dari mulai tanggal 5 September dan 29 September. Artinya operasi ini adalah operasi yang melibatkan mengedepankan fungsi narkoba, Satres Narkoba, namun juga melibatkan beberapa unsur kepolisian. Kita bekerja sama, kita bersinergi, akhirnya kita dapat 11 LPG. Dan sebagai informasi untuk Polres Kota Waringin Barat, hasil operasi antiknya berada di urutan nomor 2 ya, setelah Polres Kota Waringin Timur kalau nggak salah ya. Dan ini juga menjadi trigger tersendiri ya, memicu kita untuk bisa berbuat yang lebih nanti ke depan. Dan kami juga berharap rekan-rekan media, masyarakat ini silakan memberikan informasi kepada kami untuk selanjutnya kami tidak lanjuti. Terhadap tersangka yang sudah kita lakukan penangkapan dan penahanan ini sedang dalam proses pemberkasan dan sudah dilakukan koordinasi dengan JPU untuk nantinya kita segera tahap satukan. Demikian pembuka dari saya, nanti bisa disampaikan oleh Kasat Narkoba. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kapolres, yang saya hormati rekan-rekan wartawan, yang saya hormati rekan-rekan anggota sekalian. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur terhadap kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat rahmat-Nya dan dapat berkumpul di acara ini.
Saya akan menyebutkan TO dari kami, kronologisnya atas nama tersangka Muji Burahman. Muji Burahman. Muji. Kamu pernah ditahan kasus satu? Pernah. Tersangka atas nama Muji Burahman bin Ruhlin Husin. Tanggal lahir Pangkalabun 21 Mei 83, umur 39 tahun. Islam. Waktu kejadian Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar jam 6 di Madurejo. Tempat kejadian pertama di sebuah rumah Jalan Haji Munangwar, Gang Salah, RT 2, Kelurahan Kecamatan Arsel, Kabupaten Bogor, Provinsi Kalteng. TKP kedua di samping tiang listrik di Jalan Iskandar, Gang Sata, RT 8, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arsel. Personil Satres Narkoba Polres Bogor telah mengamankan tersangka di rumah. TKP dilakukan penggeledahan badan dan rumahnya menemukan satu lemari pakaian barang berupa satu buah kotak powerbank warna hitam yang di dalamnya ada satu buah timbangan, 2 plastik lip kosong, 2 isolasi bening, 2 buah sendok sabu terbuat dari sedotan, 1 buah kotak make up, diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,4 gram dan 1 buah handphone. Lalu kita melaksanakan pengembangan melalui HP-nya, ternyata ada chat kalau dia baru saja melakukan transaksi narkoba. Lalu kita tuju tempat yang dimaksud dalam chat itu. Terdapatlah di TKP kedua di sebuah tiang listrik, sampingnya sabu seberat 10,09 gram. Pasal yang disangkakan oleh tersangka Muji ini pasal 114 ayat 1 atau pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara minimal 4 tahun sampai dengan 10 tahun. Lalu yang kedua, saya Pangkalan Banteng, siapa namanya? Alfiansa. Yang kedua, hasil penangkapan dari Pangkalan Banteng atas nama tersangka Noviansah bin Imron. Kronologis kejadian pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar jam 18.30 dalam rangka operasi angkut labang, Polsek Pangkalan Banteng telah mengamankan tersangka di TKP, kemudian dilakukan penggeledahan, menemukan tas TKP-nya itu di arena biliar RT 4 RW 1 Desa Pangkalan Banteng, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Bogor. Jadi TKP-nya itu di biliar, di tempat biliar. Kemudian dilakukan penggeledahan, menemukan tas lempang merek Eiger warna hitam, di dalamnya terdapat 41 paket plastik lip berisi kristal narkotika jenis sabu dengan berat kotor yang 16,66 gram atau berat bersihnya setelah ditimbang di Pegadaian 8,46 gram. 1 buah handphone merek Vivo, uang tunai 900.000, dan sekitar jam 7 malam kepolisian melakukan penggeledahan di rumah tersangka, menemukan di dalam lemari, jadi melakukan penggeledahan lagi di rumahnya, menemukan sabu seberat 0,55 gram. Pasal yang disangkakan pada tersangka Noviansah ini pasal 114 ayat 2 atau pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman paling singkat 5 tahun penjara atau pidana hukuman mati seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Yang ketiga saya sebut TO kita, namanya Muhammad Wahid. Muhammad Wahid
TKP-nya di sebuah rumah Jalan Nangka RT 8 RW 2 Kelurahan Candi Kecamatan Dumai Kabupaten Bogor. Tersangka atas nama Muhammad Wahid alias Cempe. Cempe ini bahasa Jawa Pak, anaknya kambing. Anaknya kambing. Cempe. Mana Cempe? Hati-hati itu kalau ngomong Cempe nanti bisa. Yang mana ini Pak? Cempe. Oh kecil Pak ternyata ya. Barang bukti sebesar 10,77 gram pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar jam 7 dalam rangka operasi aneh mengamankan Muhammad Wahid alias Cempe di rumahnya Pak. Jadi kita melakukan penggeledahan di rumahnya, di kamarnya ada jumper jaket di balik pintu. Nah, kita lihat di dalam sakunya ternyata ada sakunya. Tersangka dikenakan pasal 112 ayat 1 dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Narkotika. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan karena mengingat waktunya sangat singkat di hari Jumat, maka saya sebutkan yang saya paparkan ini 2 BO dan 1 tangkapan dari Polsek Pangkalan Banteng. Itu PP ya. Mundur. Pak Tulus mepet, Pak Tulus mepet. Oke Pak. Terima kasih kan? Kami sampaikan dikaitkan dengan keterkaitan, sebagian memang ada keterkaitan, artinya tadi disampaikan Kasatgas Narkoba ada yang berdasarkan pengembangan, ya kan, ada yang berdasarkan informasi dari masyarakat. Kita setiap informasi yang masuk pastinya kita tidak lanjuti, namun setelah kita tidak lanjuti kita petakan lagi, misalnya hasil pengungkapan yang pertama, yang kedua, yang ketiga, ini asal muasalnya seperti apa, itu teknis. Di ruang Satres Narkoba sendiri sudah punya itu map-nya, mereka sudah punya. Dan untuk beberapa jaringan yang ada di sini memang perlu kami sampaikan, ada sampai dengan saat ini kami sudah identifikasi. Selain dari Pontianak, asal barang itu juga ada dari Jawa, dari Jawa itu juga terbukti pada saat kita mengungkap beberapa perkara narkotika jenis sabu. Ini ada perbedaan dikaitkan dengan warna. Artinya ada perbedaan sumber. Kalau yang dari Pontianak seperti apa, yang dari Jawa ini seperti apa. Nah, inilah yang harus kita dalami terus, yang tadi Mas Sony sampaikan. Ini semakin banyak, artinya memang kami penyidik Satres Narkoba dibantu oleh fungsi kepolisian yang lain ini juga harus lebih serius lagi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya cipta kondisi. Dan saya sudah perintahkan semua jajaran setiap seminggu sekali dengan kegiatan yang insidentil ini wajib melaksanakan kegiatan cipta kondisi. Sasarannya tidak hanya narkotika, mungkin saja kelengkapan kendaraan dan yang lain-lain. Nah, nanti kami juga mohon dukungan kepada rekan-rekan media juga, selain informasi juga kami butuh untuk menyampaikan kepada masyarakat banyak ya, agar apabila ada kegiatan-kegiatan kepolisian yang sifatnya operasi maupun kegiatan rutin itu dalam rangka Kamtipmas, dalam rangka pemeliharaan Kamtipmas yang ada di Kota Waringin Barat. Ya. Yang lain? Ya. Dari total 3
13 tersangka yang dihadirkan, penegasannya berapa orang yang residivis baik dalam kasus yang sama ataupun dalam kasus yang lain? Oke, ya asal narkoba silakan. Yang pernah dihukum kasus yang sama, kasus 1, angkat tangan. Ya, 3 Pak. Kasus yang lain? Kasus yang lain yang pernah pencabulan kah Pak? Yang pernah berurusan dengan ini. Kasus apa? Kamu kasus apa? Perlindungan anak. Perlindungan anak. Silakan Pak. Oke, ada lagi Pak. Hah? Berkelahi. Kasus lainnya berkelahi, ada perlindungan anak, ada kasus sajam. Lagi? Ya, masalah pengungkapan kasus narkoba ini kayaknya sering banget Madorejo Kumai. Faktor apa yang menyebabkan orang-orang yang ada di Madorejo maupun Kumai ini tertarik untuk berbisnis seperti ini? Apakah ekonomi atau faktor dari pendidikan? semua faktor itu bisa masuk dan disampaikan oleh Mbak Eli. Saat ini sedang kita dalami, artinya bisa pendidikan, bisa juga ekonomi. Yang jelas kalau saya bisa simpulkan itu adalah permintaan yang lebih akan barang bukti, barang haram juga. Ya. Jadi kalau kejahatan narkotika atau tindak pidana narkotika ini erat dengan supply and demand. Ya, ada penawaran, ada permintaan. Nah ini terus ya. Inilah yang harus kita mainkan. Kami dengan BNK kemarin sudah sempat koordinasi, artinya ayo kita mainkan faktor-faktor bagaimana menyampaikan edukasi yang lebih kepada masyarakat untuk memutus mata rantai. Jangan sampai nanti yang tadi disampaikan permintaan banyak itu dilalahnya dari anak-anak kita, ya kan, dari siswa, mahasiswa. Akhirnya generasi penerus kita nanti terhadap yang baik ya. Artinya supply and demand. Karena permintaan di daerah tersebut itu banyak, ya. Tapi tidak menutup kemungkinan di daerah lain juga ada. Sudah kami buktikan di Polsek Pangkalan Banteng wilayahnya juga ada. Sebelumnya di Pangkut juga ada, ya. Jadi tidak hanya di satu daerah saja. Ternyata di kecamatan lain pun ada. Ya, seperti itu, Pak ya. Cukup ya? Cukup. Sudah berapa lama kamu ini? Jual ini narkoba ini. Kamu kurir atau ini pengedar? Jual sendiri aja. Barangnya dari mana? Barang dari mana? Dari luar Kalimantan. Ya. Apa perbedaan barang dari Pontianak dengan Madura? Baru juga. Warnanya gimana warna? Putih. Harga kulak aja Harganya? lebih murah mungkin Kamu harganya. jual selama setahun ini dapat keuntungan berapa? Harus tahu kamu, ha? Perkiraanmu. Ya. Nggak konsisten ini ya. Mungkin ada yang disembunyikan. Saya minta kasar narkoba digali terus ya. Jangan sampai dibiarin ya. Sampai dalam kali. Ini Banteng mana Banteng? Banteng ya. Kau menjual sudah berapa lama? Baru. Ambil dari mana? Orang Madura. Di mana orangnya? Daerah pasar di Banteng juga. Kamu beli berapa dan dapat kamu jual berapa, keuntungannya berapa? Ambil dulu. Yang sudah kamu jual ada berapa banyak? Baru dua. Nah, dapat keuntungan berapa dari situ? Belum dapat sama sekali. Berarti rugi loh. Ya udah, terima aja kalau kayak gitu ya. Pak, itu yang muda itu Pak? Hah? Apa namanya? Target pasaran Yang PO ini ya? Bukan ini Pak. Ini ya. Yang pasar pedagang yang atau apa? yang anak muda ini komandan. Yang mana ini? Yang Novi dan Umurmu berapa? Sering lihat pasti. 13 tahun. Lulusan apa kamu? SMA lulus. Kuliah. Kenapa kok ketangkap di sini? Kenapa kamu ketangkap? Beli.
berapa lama kamu menggunakan barang itu? Terakhir pakai seminggu sebelum kita Sebelumnya sudah sering. ya. Hah? Bagaimana cara kamu dapetin? Sebelumnya itu apa, ditawarin teman ataukah ada yang ngasih gratis dulu atau gimana? Tawarin. Terus kamu ketagihan. Uangmu dari mana ya? Beli itu dari mana? Kamu ya berapa? Uang orang tua digunakan beli itu. Ya. Ini kamu tinggal di mana? Di belakang Garatau. Sudah berapa lama? Saya baru bebas. Baru bebas. Berapa lama bebas? 2 bulan. 2 bulan. Setelah itu kamu langsung ini Terjun terjun. Kenapa kok tertarik terjun? karena tanggungan waktu saya bebas sudah banyak. Tanggungannya dalam arti apa tuh? Tanggungan keluarga atau Ya apa? tanggungan ini cicilan Pak untuk rumah. Jadi kamu ambil jalan pintas. Saya ambil jalan pintas. Dapatnya dari mana? Beli sama orang Madura Pak. Beli di Madura. Terus dari 2 bulan itu berapa keuntungan yang sudah kamu peroleh? Kalau saya total itu 20 lebih lah Pak. Oh. Jutaan. Ya, Yang suka beli itu ada nggak di depan sini? Oh, Ini ada nggak? nggak ada Pak. Ada. Bener ya, nggak ada ya? Nggak ada sama sekali. beneran nih. Beneran. Bener ya? Jujur ya? Jujur. Nah, oke. Ini salah satu manusia. Temennya nih ya? Ya, temannya beli ya, pembeli. Yang beli ya? Ya, Terus siapa lagi? Umur-umur berapa yang paling kecil itu kalau beli itu? Anak sama sekolah? nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Cara kamu memasarkan gimana? Ya, saya pertama saya kasih juga dulu Pak. Kasih sedikit nanti berikutnya dia beli sendiri. Kamu belajar dari mana di LP? Maksudnya Selama ini kamu berkomunikasi nggak sama orang di dalam atau orang di luar? Nanti saya mau keluar nih, kira-kira bisa nggak bantu saya carikan pekerjaan gitu? Ada ya kebetulan yang saya beli itu residivis juga sih. sedikit juga. Ya, Siapa namanya? itu sudah diterangkan di Ya nggak apa-apa. Itu pasti namanya juga nama palsu juga. Itu siapa namanya? sel. Nah, cari ya. Cari yang bisa dicari Kasat Narkoba dan jajaran ya. Oke, cukup ya. Ya, oke. Sewa